Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai physical layer. Ya, teman-teman ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas OSI layer, di mana terbagi menjadi 7 layer. Kita mulai dari layer yang paling bawah, akan kita bahas secara mendetail di materi kali ini, yaitu physical layer. Physical layer merupakan lapisan terbawah dari OSI layer, ya. Lapisan ini, ingat ya teman-teman, tanggung jawab terhadap masalah pemindahan data dari hardware satu ke hardware yang lain, ya. Jadi physical layer itu kemarin merupakan penghubung, ya, penghubung dari sisi komunikasi, ya. Jadi yang terjadi adalah pengiriman sinyal bit, ya, 1010 itu, ya, biner. Nah, lapisan ini mendefinisikan tentang media penghantar, jenis konektor, serta aturan pensinyalan. Nah, di layer ini media yang dipakai itu intinya ada dua, yaitu menggunakan kabel dan gelombang radio. Untuk kabel kita akan membahas ada tembaga, yaitu koaksial dan twisted pair. Kemudian ada yang jenis dengan fiber optik. Ya, kemudian untuk gelombang radio kita akan membahas mengenai teknologi wireless. Baik, untuk kabel ada 3 jenis yang kita bahas. Yang pertama ada koaksial, kemudian UTP, ya, kemudian fiber optik. Kemudian kalau kita teman-teman pernah lihat ya, mungkin di kemasan ya, atau di spesifikasi suatu kabel jaringan ya, atau di kartu jaringan atau LAN card ya, biasanya ada 10 Mbps, 10 base 2, 10 base 5 ya, 100 BST, 1000 base CX dan sebagainya. Ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nanti untuk yang 10 Mbps itu berarti 10 megabit per second. Untuk koaksial tipenya atau kodenya itu ya 10 base 2 dan 10 base 5. Untuk yang twisted pair yang 10 Mbps itu 10 BST. Kemudian untuk yang 100 Mbps 100 BSTX. Kemudian yang untuk 1 gigabit per second itu ada kodenya 1000 BST. Kemudian sisanya fiber optik ya, yang 100 Mbps 100 BSFX. Kemudian yang 1 giga 1000 BSCX, SX dan LX. Untuk konektor kabel UTP ya, yang kita akan sering kita pakai untuk jaringan saat ini, yaitu RJ45 ya. UTP RJ itu bisa kepanjangan dari register jack. Kemudian nanti ada untuk fiber optik ada SC konektor ya, untuk fiber optik untuk kebutuhan home office ya, push pull locking. Kemudian ada ST konektor, ini bayonet locking untuk yang high performance. Oke, untuk coaxial cable ya, mungkin teman-teman lihat seperti ya, dulu pernah membelah atau isi dari suatu kabel antena ya, seperti ini ya, jadi bisa dipakai untuk komunikasi data ya. Untuk tabel coaxial cable itu ada yang thick ya, yang tebal ya, kemudian ada yang untuk yang thin, berarti diameter yang lebih kecil. Coaxial cable dipakai pada teknologi bus ya, masih ingat ya, untuk teknologi bus kemarin hanya satu kabel ya, satu kabel nanti akan dipakai untuk beberapa client atau beberapa PC secara bersamaan. Jadi kalau di sini konektornya namanya BNC ya, untuk koaksial. Kemudian akan ada perlu stick ya, sticknya jadi untuk penghubung antara kabel BNC yang dipotong ya, akan dicolokkan ke stick. Kemudian yang di stick di T-stick ini colok langsung ke LAN card ya, LAN card ya.
Jadi yang tipe thicknet sama thinnet, untuk thinnet kodenya 10 base 2, maksimal sekitar 185 sampai 200 meter. Kemudian yang thicknet berarti agak tebal, kodenya 10 base 5, maksimal penggunaannya 500 meter. Ya, untuk jarak yang jauh perlu repeater. Ya, kita lihat sedikit saja mengenai thick yang tebal ya. Diameter rata 12 mm ya, kadang disebut dengan standar Ethernet atau thick Ethernet atau cable. Spesifikasi jaringannya, setiap ujung harus determinasi dengan terminator 50 ohm 1 watt. Kemudian ada segmen ya, maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung atau berupa populated segmen. Setiap segmen ya, jadi segmen itu adalah suatu kelompok yang berisi beberapa perangkat jaringan. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan ya, termasuk repeaternya. Jadi dikelompokkan per segmen-segmen. Maksimum panjang kabel per segmen adalah kurang lebih 500 meter. Maksimum jarak antar segmen kurang lebih 1500 meter. Ya, setiap segmen harus diberi ground. Oke, ini hanya sekedar informasi saja. Untuk yang thin lebih tipis, diameter rata 5 mm. Setiap perangkat dihubungkan dengan BNC tadi AT konektor, disebut thin Ethernet. Maksimum 3 segmen juga terhubung satu sama lain. Maksimum panjang kabel adalah kurang lebih 185 meter. Maksimum panjang kabel antar segmen adalah 500 meter kurang lebih. Berikutnya adalah kabel UTP ya. Kabel ini adalah kabel yang sering dipakai sehari-hari untuk koneksi jaringan komputer saat ini. Untuk UTP kabel, kecepatan di 10 megabit per second, kodenya 10 BST. Untuk 100 Mbps kodenya 100 BSTX. Kemudian untuk yang 1 gigabit per second atau 1000 megabit per second kodenya 1000 BST. Nah, jadi kita akan membahas ini lebih detail karena kabel ini yang paling banyak dipakai untuk jaringan seperti ini, jaringan saat ini. Ya, ini macam-macamnya ya. Kalau kita sering lihat di perangkat jaringan ya, di switch atau di router seperti ini, atau colok di dinding. Kemudian jangan lupa pelabelan ya, untuk yang penyusunan kabel jaringan terstruktur yang rapi seperti ini ya, saling berdiri, ada yang di depan dan di belakang ya, ini macam-macam aja. Nah, untuk kabel jaringan ya, atau bisa juga kadang disebut Ethernet kabel Ethernet ya. Konektornya disebut RJ45 ya. Jadi nanti ada yang RJ45 male, RJ45 female, biasanya yang ada di switch atau di dinding ya. Nah, untuk kabel UTP ini ya, UTP kabel ini selain sudah tersedia di pasaran yang sudah bentuk jadi tinggal pakai, kita juga bisa membuatnya sendiri ya. Jadi kalau kita beli sendiri untuk kabelnya, maka beberapa peralatan itu harus kita sediakan ya. Jadi untuk membuat suatu kabel UTP agar bisa digunakan di jaringan ya. Jadi antara lain kabelnya sendiri, kemudian konektornya ya, RJ45, kemudian kita ada perlu tang, ada perlu crimping tool namanya nih ya. Jadi untuk melekatkan antara kabel UTP dengan RJ45-nya. Nah, kemudian ketika jadi kita harus cobakan di cable tester ya, LAN cable tester, apakah nyala semua ya. Jadi kalau ketika berhasil berarti lampunya akan nyala antara kanan dan kiri. Jadi satu colokan, satu ujung ada di alat ini, satu ujung lagi ada di alat yang sini. Itu untuk tes, untuk menguji. Nah, untuk pemasangan kabel UTP tidak sembarangan gitu ya. Jadi ketika nanti kabel UTP ini dikupas kulitnya nih ya, jadi dibuka kulitnya,
maka di dalamnya akan ada terdapat 8 kabel. Ya, di dalamnya ada namanya 8 kabel yang masih twist, ya, masih terpelintir gitu ya. Jadi perlu dibuka satu-satu gitu ya. Jadi kabel itu nanti ada 8 ya. Biru dengan biru putih, kabel coklat dan coklat putih, ada kabel hijau dan hijau putih, ada kabel orange dan orange putih. Nah, cara memasang kabel UTP ya agar bisa digunakan pada jaringan itu ada 3 jenis pemasangan. Ya, yang pertama jenis stretch, kita pelajari stretch. Kemudian yang kedua jenis cross. Biasanya itu aja yang kita pelajari, straight dan cross. Kemudian ada satu lagi tambahan, ini khusus Cisco router ya. Jarang dipakai kecuali kita memakai Cisco router di perangkat jaringan kita sehari-hari. Itu namanya rollover. Ya, tapi sekarang kita akan membahas mengenai straight dan cross. Bagaimana cara membuat kabel bertipe straight atau cross. Ya, kemudian kegunaannya untuk apa saja. Oke. Untuk kabel UTP ya, di ujung satu, jadi kalau kabel ada 2 ujung ya, ujung satu atau ujung A, kemudian ujung yang satu lagi kita sebut ujung B. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada ketika kita buka kulitnya di dalamnya, pembungkusnya, maka akan ada 8 kabel. Nah, cara pengurutannya untuk kabel tipe stretch itu adalah antara ujung satu dengan ujung yang lain itu sama. Ya, jadi sama persis. Ya, urutan warnanya. Jadi kalau kita lihat urutan warnanya sini, ya. Sebelah kiri adalah putih orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Begitu juga di ujung satu lagi. Sama, putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Ya, jadi antara ujung satu dengan ujung lainnya cara mengurutkannya sama. Nah, urutan warna itu sama. Jadi harus seperti ini ya. Jadi harus seperti ini. Memang sudah standarisasinya seperti ini. Urutan warna pengkabelan di jaringan komputer. Nah, kabel straight ini digunakan untuk apa? Ketika kita menghubungkan PC dengan hub atau PC dengan switch. Ya, kemudian antara hub dengan hub, kemudian switch dengan router. Ya, jadi ketika kita paling sering berarti kita sering ini seperti ini ya, PC dengan switch. Ya, ketika kita pengen membuat jaringan banyak menggunakan switch, maka ketika kita ingin menghubungkan PC dengan switch itu kabelnya harus tipe straight. Oke ya, paham ya. Kemudian satu lagi switch dengan router. Ya. Oke, itu untuk tipe straight. Kemudian tipe kedua adalah kabel UTP tipe cross. Tipe cross ini juga sering akan dipakai karena kegunaan kabel tipe cross ini yaitu untuk menghubungkan 2 komputer langsung, 2 PC, 2 laptop, itu sering kita pakai. Nah, itu kita menggunakan kabel UTP tipe cross. Untuk kabel UTP tipe cross ada perbedaan susunan ya. Untuk susunan yang satu ya, itu sama seperti tadi, putih orange, putih hijau biru, hijau, putih coklat, coklat. Oke ya. Nah, tetapi di ujung yang satu lagi itu ada perbedaan. Ya, perbedaannya itu ada di 1, 2, 3 dan 6 gitu ya. Jadi perbedaannya agak berubah urutannya. Ya, urutannya putih hijau, putih orange biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Ya, jadi ada perbedaan susunan. Ya, jadi kalau di straight tadi susunan antara ujung satu dengan ujung yang lain urutan warnanya sama. Tapi kalau untuk tipe cross antara ujung satu dengan ujung yang lain ada perbedaan. Ya. Jadi ada perbedaan di sini. Ya, jadi kita lihat kegunaan kabel cross itu untuk apa? PC dengan PC. Ya.
Kemudian switch dengan switch, ketika kita ingin memparalelkan switch, ya, kita pengen pakai double switch dan di paralel atau di seri, ya, menyusun menggunakan dua switch yang digabung, itu maka antara switch satu dengan switch yang lain kita juga menggunakan kabel cross. Kemudian kita menghubungkan juga switch dengan hub, itu juga kita menggunakan kabel cross. Baik, kita lihat lagi untuk ini susunannya tadi ya. Untuk straight sama putih orange, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, antara ujung satu yang ujung satu lagi sama. Kemudian kalau untuk crossover ada perbedaan di ujung satu, ya, di ujung satu lagi. Kalau ini sama tadi dengan yang straight, maaf, ujung satu lagi ini yang beda. Jadi kalau kita lihat untuk kabel UTP straight itu pin 1 dengan pin 1 akan berhubungan sama, ya. Kemudian kalau kita lihat di tipe cross, pin 1 yang putih orange akan ada berhubungan di pin yang ketiga di sisi ujung satu lagi, ya. Mungkin juga dengan pin 3 di sini akan terhubung dengan pin 1 yang di sini. Jadi kalau kita lihat, ya, di pin 1, 2, 3 dan 6, ya. 1 dan 2 itu untuk transmit, ya, 3 dan 6 untuk receive. Kebalikannya di ujung satu lagi 1, 2 untuk receive, 3 dan 6 untuk transmit. Ya, sama juga di sini 1, 2 untuk transmit, 3, 4 untuk receive. Di ujung satu lagi 3 dan 6 tadi, ya, akan menjadi receive, 1 dan 2 jadi transmit. Sesuaikan. Nah, kalau kita lihat ada pin 4, 5, 7, 8 tidak digunakan, ya. Jadi yang terpakai hanya dari 8 kabel, itu hanya 4 kabel yang dipakai, sedangkan 4 lainnya tidak digunakan. Kira-kira kabel yang tidak digunakan dipakai untuk apa? Ya, pertama bisa dipakai untuk ground listrik, ya. Kemudian kedua bisa untuk menghilangkan noise, ya, jadi menghilangkan noise. Kemudian ketiga bisa dipakai untuk koneksi selain data, ya, misalnya image, gambar, video dan sebagainya, khususnya untuk yang high speed. Kemudian yang keempat bisa digunakan untuk riset, ya, untuk riset. Jadi khususnya yang pengen riset di bidang IP address, IP address kelas E, nanti akan kita bahas tersendiri untuk IP address. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah kabel rollover, ya. Kita tidak akan terlalu membahas. Ini kegunaannya untuk men-setting router Cisco, ya. Jadi urutan ini sama, standar, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, tapi di sisi satu lagi itu kebalikan saja, dibalik, mulai dari coklat. Ya, coklat putih coklat, hijau putih biru, biru putih hijau, orange putih orange. Ya, jadi balik aja susunannya. Ya, jadi untuk rollover kabel itu biasanya kita ingin men-setting suatu router Cisco, kita bisa menggunakan PC. Ya, biasanya kita menggunakan serial sini seperti ini kabelnya. Kabel serial. Baik, kita review lagi kegunaannya, masih ingat ya? Untuk kabel tipe straight, ingat buat apa saja? Straight itu yang PC dengan switch, ya. Kemudian switch dengan router. Oke, ingat ya. Untuk straight PC switch sama switch ke router. Kemudian untuk yang cross, cross paling gampang ketika kita ingin menghubungkan dua PC. Ya, sama kita akan ingin menserikan atau memparalelkan dua switch, ya, ingin menghubungkan switch dengan switch. Ya, untuk yang crossover, yang rollover berarti ketika kita ingin PC ingin mengkonfigurasi router yang merek Cisco, ya, router merek Cisco. Ya, jadi itu adalah susunan, ya. Jadi sudah standarisasi model pengkabelan untuk jaringan komputer, ya.
untuk Ethernet cable, untuk UTP cable, untuk yang menggunakan RJ45. Ya, jadi itu sudah standarisasi dengan warna, dengan segala macam warna-warna tadi, urutannya dan sebagainya. Kemudian juga untuk straight dan cross, ya, PC dengan PC harus cross, kemudian PC dengan switch harus straight, ya, itu semua sudah terstandarisasi, ya. Jadi ketika pabrikan jaringan ingin buat suatu hardware, ya, yang menggunakan port RJ45 ini atau kabel UTP ini, ya, UTP cable, maka harus menggunakan standarisasi itu. Baik, untuk pemasangan kabel yang rapi, ya, pemasangannya, ya, karena kabel masing-masing 8 kabel ini harus menyentuh pin, ya, pin mas ini, ya. Jadi dia harus menyentuh ini, ya. Jadi jangan sampai tidak beraturan gini, ya, tidak beraturan dan juga tidak nempel, ya. Jadi ini pasang kabel yang kurang bagus, ya. Nanti untuk cara praktek pengkabelan, ya, bisa teman-teman cari nanti di video YouTube, ya, banyak tentang cara membuat kabel UTP straight atau cross, gitu, ya. Dan juga akan disertakan di materi ini. Baik, tadi ada UTP, ya, unshielded twisted pair, ya. Jadi tadi UTP adalah unshielded twisted pair. Kemudian ada juga jenis yang merupakan kabel yang namanya shielded twisted pair, yang disebut STP. Jadi shielded, ya. Jadi kalau yang tadi UTP itu unshielded berarti dia tanpa shield. Maksudnya di sini ketika ini shielded berarti dia ada tambahan shield, ada tambahan pelindung lagi untuk kabelnya tadi. Jadi ada 2 pelindung, ya. Jadi ada tambahan lagi pelindung dari kabel yang UTP biasa. Nah, untuk apa yang kabel yang STP ini? STP ini gunanya, ya, ketika kita di sekeliling kita mungkin terdapat penggunaan gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi, gitu, ya. Jadi misalnya kita tinggal di daerah area dekat kabel sutet itu, ya, jadi kabel listrik itu, ya, cukup menghasilkan gelombang elektromagnetik yang tinggi. Karena kabel UTP itu yang tadi ini, ya, kabel yang UTP itu dia tidak rentan, ya. Jadi dengan adanya gelombang elektromagnetik maka komunikasi jaringan akan terganggu karena dia tidak ada pelindung untuk menghalau gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi. Nah, ketika kita tinggal di daerah yang dimana gelombang elektromagnetiknya cukup tinggi, maka untuk koneksi jaringan kita menggunakan tipe kabel yang STP, shielded twisted pair. Jadi dia ada tambahan pelindung lagi, ya. Jadi untuk melindungi itu tadi. Cuman memang tidak terlalu bagus itu, ya. Ada konsekuensinya juga, speednya juga tidak bisa terlalu tinggi, maksimal 100 Mbps, lebih mahal pastinya. Maksimum kabel panjangnya 100 meter, tidak bisa terlalu panjang. Ya, ini untuk tambahan pengetahuan aja. Baik, kita masuk berikutnya ke fiber optik. Ya, fiber optik itu menggunakan inframerah atau laser, ya, untuk mengirimkan data. Jadi masing-masing akan ada 2 kabel, ya. Satu kabel untuk transmit data, satu kabel untuk receive data. Ya, menyediakan komunikasi full duplex, ya, karena kabelnya terpisah antara kabel satu untuk transmit dengan kabel satu untuk receive. Jadi dia bisa komunikasi full duplex. Untuk kodenya untuk 100 Mbps itu yang 100 base FX, yang 1 gigabit per second kodenya 1000 base CX, itu yang tipenya, ya, 1000 base SX sama 1000 base LX. Nah, ini tipe-tipe ini konektornya, ya.
Dari ini yang ST konektor, ini yang SC konektor. Ya, jadi ini ada beberapa fiber. Ya, fiber optik pasti menunjukkan kualitas tinggi ya. Jadi untuk zaman sekarang sudah hampir semua menggunakan saluran fiber optik ya untuk komunikasi tingkat yang cukup kualitas tinggi ya. Ya, karena apa? Karena pertama transmisi bitrate-nya sangat tinggi. Ya. Nah, ini juga kemudian dia tidak sensitif pada gangguan elektromagnetik. Beda dengan kabel UTP tadi. Ya, kabel UTP ketika ada di dekatnya ada gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi, maka komunikasi akan terganggu. Sedangkan fiber optik dia tidak memiliki bit error rate, kesalahan kecil ya. Jadi untuk bit kesalahannya itu cukup kecil dan reliabilitasnya juga lebih bagus dari kabel yang koaksial. Jadi dia banyak itu ya, juga sudah banyak pelindungnya ya. Outernya juga ada, di sini juga sudah ada lagi shieldnya, jadi banyak pelindung di dalamnya. Ya, bisa terdiri dari 1 sampai seribu fibers ya, ini fibersnya. Ya, otomatis lebih mahal daripada kabel UTP biasa. Maksimal kabel bisa sampai 3000 meter ya. Kemudian surrounding the fiber, jadi yang mengelilingi fiber itu ada suatu layer yang disebut cladding ya. Jadi banyak sekali pada pelindung-pelindung yang mengakibatkan fiber optik ini cukup reliable ya, cukup kuat, juga sekaligus kuat terhadap gangguan elektromagnetik. Baik, kita masuk ke tadi kita sudah membahas mengenai kabel ya. Ada koaksial, UTP, STP sedikit, kemudian kabel fiber optik. Berikutnya adalah wireless, ya, itu yang physical layer. Untuk wireless media ada indoor, misalnya Bluetooth, ya kita juga sering pakai, yang sekitar antara 10 sampai 50 meter, atau juga bisa WiFi biasa, WiFi LAN. Ada juga yang 50 sampai 200 meter, WiFi juga ya, wireless LAN. Kemudian untuk yang di atas 200 meter itu ya sampai 5 km itu berarti teknologi GSM yang kita pakai sekali untuk komunikasi, CDMA. Ada juga teknologi wireless LAN point to point, tapi jarang dipakai ya, untuk sampai 5 km. Kalau sampai 5 km ada teknologi namanya WiMAX ya. Teknologi juga bisa teknologi wireless ya hingga mencapai 5 km. Kemudian untuk yang long range outdoor 5 sampai 100 km kita menggunakan microwave point to point. Kemudian untuk yang lebih dari 100 km ya, kita bisa menggunakan, atau antar benua kita bisa menggunakan satelit komunikasi ya, untuk wireless. Ya, untuk frekuensi ya, bisa kita lihat dari 3 sampai 30 kHz ya, tipenya VLF yang juga kita sering lihat ya, atau sering pernah lihat dengar, atau koneksi VHF, UHF ya, untuk televisi juga ya, kemudian cellular phone, satelit dan sebagainya, FM, saluran VHF dan sebagainya ya, sampai ke satellite communication. Ya, wireless LAN berarti ya WiFi yang biasa kita pakai sehari-hari ya, kita mengakses access point ya. Kemudian dengan access point ini kita bisa langsung berhubungan dengan internet ya, dengan bantuan switch atau router. Nah, ini wireless LAN kita biasa ya. Kemudian untuk microwave ya, gelombang mikro, jadi dia biasanya dipasang di tempat yang tinggi ya. Itu tadi antara 5 sampai 200 km ya. Kenapa? Karena tempat tinggi, karena dia transmisinya adalah line offset. Line offset itu tidak boleh ada penghalang di antara kedua tower ini ya, microwave ini. Jadi dia tidak boleh ada penghalang. Jadi dia line offset ya, harus kelihatan. Oke, biasanya dia terpasang di tempat-tempat yang tinggi. Bisa di atas gedung, bisa di pegunungan dan sebagainya. Dengan semakin tinggi memungkinkan sinyal untuk bergerak lebih jauh
dua frekuensi untuk komunikasi dua arah, untuk bisa menambah jarak kejauhan, itu bisa menambah repeater di tengah-tengahnya. Ya, jadi gelombang mikro juga tidak mengikuti lengkungan bumi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi satelit. Ya, komunikasi satelit. Ya, antara ujung bumi satu dengan ujung bumi yang lainnya misalnya. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi satelit. Baik, itu tadi ya untuk physical layer, layer yang paling bawah. Jadi untuk berkomunikasi ada masalah pensinyalan ya, sinyal listrik bit atau biner 1010. Jadi medianya tadi untuk physical layer adalah dengan menggunakan kabel, yaitu bisa koaksial, kabel UTP atau fiber optik. Kemudian yang kedua bisa menggunakan gelombang radio, yaitu menggunakan atau wireless. Nah, untuk berikutnya saya tambahkan sedikit ya, masih berkaitan dengan hardware, ya, hardware jaringan. Ya, kira-kira hardware apa saja yang biasanya dipakai dalam hardware jaringan? Yang pertama adalah NIC, biasanya network interface card. Ya, kemudian ada hub, switch, router, bridge, sama repeater. Nah, ini 6 ini biasanya paling sering dipakai ya, di dalam proses komunikasi jaringan. Baik, kita lihat untuk network interface card atau network adapter atau LAN card. Biasanya ini terpasang di laptop atau di PC ya, LAN untuk LAN. Ya, jadi ini adalah interface komputer dengan medium transmisi. Ya, jadi ini adalah hardware terakhir yang keluar dari hardware terakhir ya, yang tempat untuk data keluar dari PC kalian ya, data yang akan kemudian diteruskan melalui jaringan. Ini akan kita bahas juga nanti di pertemuan berikutnya, yaitu di data link layer ya, untuk kartu LAN card ini atau network adapter. Slotnya bisa macam-macam ya, bisa ada yang ISA, PCI, PCMCIe ya. Kemudian konektornya bisa juga pakai BNC untuk yang koaksial ya. Sebelah kanan ini masih LAN card yang masih menggunakan koaksial ya. Kemudian ada RJ45 untuk UTP. Kemudian teknologi sekarang ya biasanya udah plug and play ya. Sekarang sudah ada juga gampang LAN card yang USB. Jadi ketika laptop kalian tidak punya LAN card atau kartu jaringan atau yang bisa dicolok untuk kabel jaringan, kita biasanya tinggal beli aja di toko komputer ya, LAN card yang USB. Itu pun juga tinggal colok ya, langsung plug and play, langsung gabung gitu ya istilahnya. Kemudian hub dan switch ya, atau biasa mereka disebut konsentrator. Jadi tengah, center itu ya, konsentrator. Paling sering ya switch itu dipakai perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan dari setiap server, bisa klien, workstation atau perangkat lainnya. Biasanya ini ada dipakai di topologi apa kemarin? Masih ingat ya, star ya. Jadi star. Jadi semua kabel UTP, kabel jaringan atau PC yang ingin terkonek secara rapi ya ke center, biasanya terhubung ke switch sebagai sentralnya atau hub. Di sini dia menggunakan konektor RJ45 ya, jadi colokannya RJ45. Bisa disusun ya, jenis hub atau switch bisa dipasang bertingkat ya. Jadi misalnya ketika kita sudah punya 8 port yang sudah habis, kita pengen nambah lagi, kita bisa disusun bertingkat. Demikian juga dengan switch. Nah, apa bedanya hub dan switch? Ya, lebih ke manajemen. Ya. Switch merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen traffic data lebih bagus. Ya. Jadi switch ini dilengkapi biasanya ketika kita beli switch, pasti biasanya kita dilengkapi dengan softwarenya. Nah, di software itu kita bisa mengatur traffic, manajemen traffic. Selain itu juga bisa mengatur IP address dan sebagainya.
Jadi switch lebih manageable. Kalau hub itu dia hanya data itu hanya mampir saja, numpang lewat. Setelah itu dia akan membroadcast gitu ya. Jadi ketika kalau di hub ada data yang masuk ke hub, maka dia hanya numpang lewat hub, kemudian dia akan lanjut ke tujuannya. Ya. Jadi ketika traffic cukup tinggi, misalnya 8 port ini terisi semua ya, kemudian 88 PC ini semua saling berkomunikasi, maka kemungkinan untuk terjadi traffic, kemudian terjadi collision, tabrakan sebagainya itu cukup besar, karena hub itu tidak disertai kemampuan manajemen trafficnya. Jadi dia hanya sebagai konsentrator atau device yang ya istilahnya numpang lewat gitu ya. Beda dengan switch, dia sudah dibekali software yang bisa memanajemen traffic data. Jadi kalau kita lihat ya, hub ya, kalau hub itu dia lebih jalan di physical layer, jadi gabung. Jadi kalau di OSI model itu hub itu bisa jalan di physical layer. Kalau switch dia bisa jalan di data link atau di network ya. Ya, jadi kalau functionnya dari hub, dia hanya lebih untuk mengkoneksikan saja beberapa PC menjadi satu. Ya. Kemudian kalau di switch, dia mengkoneksikan beberapa device, ya, sama mengkoneksikan beberapa device atau beberapa PC menjadi satu, tapi bisa di manage. Ya. Bisa di manage, bisa dikasih security, ya, dan sebagainya. Oke. Untuk hub ya tadi ya, jadi dia hanya numpang lewat aja, data tuh numpang lewat. Jadi data yang lewat itu karena dia termasuk di physical layer, yang lewat adalah hanya bit saja. Kalau di switch yang lewat bisa frame ya di layer 2. Kalau dia switchnya di layer 2, kemudian kalau di switch itu bisa jalan di layer 3, berarti frame dan paket. Hub jumlah portnya sedikit ya, hanya 8, mungkin sampai 12. Kalau switch bisa sampai 48 port. Ya. Kemudian untuk jenis transmisi ya, kemungkinan bisa terjadi traffic atau flooding ya, kebanjiran suatu frame ya. Yang pasti bisa broadcast ya. Untuk switch dia bisa broadcast, kemudian unicast dan multicast. Kalau hub dia sifatnya pasif ya, tanpa software ya, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di setting, nggak bisa diapain. Kalau di switch dia bisa tipenya aktif disertai software biasanya. Oke, kemudian kita naik ke router. Untuk router namanya routing gitu ya. Tugas dia adalah mencari jalan gitu ya. Nah, kemampuan router itu adalah ketika kita pengen mengirim satu data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Oke ya. Jadi ketika kita pengen mengirim informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda, itu kita harus menggunakan router. Jadi harus beda jaringan. Misalnya informasi dari kampus A kampus A pengen mengirim informasi ke kampus B, itu udah pasti beda jaringan, beda. Kalau dilihat dari alamatnya sudah beda jaringan, maka kita harus menggunakan router. Tapi kalau kita hanya kalau tadi switch, kalau kita pengen mengirim suatu informasi atau data dalam satu jaringan, misalnya lab jaringan kan punya satu jaringan. Maka ketika kita pengen saling mengirim data atau informasi, kita hanya cukup menggunakan switch. Tapi kalau kita pengen mengirimkan informasi keluar dari jaringan itu, kita harus menggunakan router. Ya, router akan mencari jalur terbaik, ya. Routing akan mencari jalan terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan. Ya, router bisa mengetahui alat masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokal. Ya. Router dapat mengetahui keseluruhan jaringan dengan melihat sisi mana yang paling sibuk, ya, sehingga dia bisa menyalurkan datanya melalui sisi yang lain, mungkin sisi yang tidak sibuk, ya. Atau dia menahan data tersebut sampai sisi tersebut atau jalur tersebut itu cukup longgar. Nah,
Jadi itu kemampuan router. Untuk bridge fungsinya sama dengan router, ya, fungsinya sama dengan router, menghubungkan jaringan yang berbeda. Tapi bridge lebih fleksibel. Bridge bisa menghubungkan dua jaringan berbeda sekaligus dengan metode transmisi yang berbeda. Oke. Jadi kalau router tadi dia hanya bisa menghubungkan dua jaringan berbeda, tapi transmisinya harus sama, kabel sama kabel. Oke. Harus sama wireless. Ya. Tapi kalau di bridge, misalnya kita pengen menghubungkan kampus A menggunakan kabel LAN UTP, tapi kampus B menggunakan wireless. Saya pengen menghubungkan dua kampus ini, yang satu pakai kabel UTP, satu pakai wireless. Nah, ketika ini model transmisi yang berbeda, ya, maka kita menggunakan namanya bridge. Ya, bridge juga bisa menggunakan mengkoneksikan jaringan yang memiliki dua topologi yang berbeda juga. Misal topologi star pakai kabel, ya. Mungkin satu lagi nanti menggunakan topologi bus, ya, kalau misalnya zaman dulu menggunakan kabel koaksial. Ya, ketika itu dua topologi yang berbeda dan dua jenis transmisi yang berbeda, maka kita bisa menggunakan bridge. Ya, itu perbedaan antara kelebihan bridge daripada router. Kita lihat lagi. Ya. Untuk router karena dia mencari jalan, dia operasinya di network layer. Sedangkan bridge itu lebih ke data link layer. Operasinya di data link layer. Untuk router dia menggunakan connect untuk LAN, ya, dan WAN juga, wide area network. Untuk bridge dia hanya mengkhususkan untuk mengkonekkan dua tipe LAN yang berbeda. Oke, ya. Kemudian router karena dia bergerak di network layer, maka yang ditransmit adalah paket. Sedangkan bridge karena dia beroperasi di data link layer, maka yang ditransmisikan adalah frame. Ingat ya, data enkapsulasi dari yang kemarin, OSI layer. Kemudian router membaca IP address, sedangkan bridge nanti akan membaca MAC address. Jadi MAC address akan kita bahas di pertemuan berikutnya di data link layer. Kemudian router lebih banyak biasanya portnya, ya, dibandingkan bridge. Bridge biasanya hanya punya 2 port. Router nanti punya algoritma routing, ya, untuk mengirim data, routing table, tabel routing sama algoritmanya juga. Sedangkan bridge tidak punya routing table. Ya, jadi keunggulan bridge itu dia juga bisa menghubungkan dua tipe jaringan atau LAN yang berbeda. Selebihnya kemampuan router lebih banyak untuk komunikasi jaringan. Ya, meskipun router tidak bisa menggabungkan dua tipe jaringan yang berbeda. Karena berikutnya adalah repeater. Ya. Repeater yaitu memperkuat sinyal. Jadi dia lebih ke penghubung gitu, ya. Jadi dia memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu kabel LAN, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya, ya. Dengan cara ini jarak antara kabel bisa diperjauh, bisa tambah panjang gitu, ya. Jadi ketika kita menggunakan tower satu dengan tower yang ini, maka kita cukup menggunakan repeater di tengah, ya, sekaligus bisa diberikan cabang, ya. Jadi dia memperkuat sinyal, dan kekuatan sinyal yang diambil dan kemudian dipancarkan kembali itu kekuatan sinyalnya sama dengan sinyal asli. Ya, itu fungsi dari repeater. Baik, saya rasa itu materi untuk physical layer, ya, plus saya tambah dengan beberapa hardware jaringan. Semoga bermanfaat, ya, bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.